pengusaha wajib mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Berarti InnoCycle telah menerapkan ini ya di Keputusan Menteri Tenaga Kerja 186 Menteri 199 Pasal 2 ayat 1. 1 tahun sekali ya InnoCycle mengadakan pelatihan. Mungkin loh kalau dengan saya 1 tahun, kalau di luar Intern sendiri juga mungkin bisa diprogram ya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali boleh. Nah di sini kalau evakuasinya berapa bulan sekali? Belum ada. Pelatihan evakuasi kebakaran. Oh belum ada ya. Tapi dulu kan pernah saya latih. Iya. Di gudang sana, workshop sana. Pernah sih. Itu ya. Masa kalau intern sendiri secara total belum? Belum pernah. Nah, itu penting sekali itu ya. Paling tidak 3 bulanan atau 6 bulanan itu kan. Maka kita harus punya ini P2K3, pengurus panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ada di dalamnya top manajemen, K3 umum, terus bidang-bidang koordinator banyak sekali, pemadam, evakuator ya, evaluator, tim penyisir keamanan, tim medis. Nah seperti itu. Itu yang perlu kita terapkan atau kita programkan. Itu penting sekali untuk intern. Kan banyak sekali perusahaan yang mengadakan evakuasi rutin ya, karena kalau ada sebuah musibah baik kebakaran maupun gempa maupun apa kan kita pasti melakukan evakuasi ya. Nah itu perlu dilatih. Merupakan api yang tidak dapat dikendalikan ya. Api yang tidak dapat dikendalikan dari sekecil mungkin menjadi perambatan yang besar. Dalam waktu durasi 10 menit, api itu tidak bisa dikendalikan, maka akan terjadi kebakaran. Contoh di pelafon ini terjadi percikan api lebih dari 10 menit kan kira-kira panas, kabelnya terbakar, pembungkusnya di situ terdapat barang yang mudah terbakar ya sudah. Ya. Nah, api itu apa? Api adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi karena adanya interaksi dari 3 unsur. Ada panas, bahan bakar, oksigen dalam komposisi yang seimbang. Jadi tujuannya kenapa kok kebakaran malah kita bahas dasarnya api? Supaya kita ini memiliki mental, tahu bahwa yang akan kita padamkan itu api. Nah api itu sendiri ternyata terjadi karena adanya percampuran dari 3 unsur. Yang pertama unsur apa? Panas ya. Nah panas ini banyak sumbernya ya, dari gesekan, dari benturan, dari sinar matahari yang panjang ya, pemantulan kaca dipantulkan. Dulu kita bikin api dari apa? Kaca pembesar ya, dipantulkan, so lama-lama terjadi kebakaran. Itulah unsur panas. Dari bunga api listrik, pengelasan dan sebagainya. Mesin, perputaran mesin juga. Bahan bakar. Nah ini bahan bakarnya terus saya bawa korek, jadi bahan bakar propennya ini ya, gas. Panas sudah, bahan bakar sudah. Yang ketiga oksigen ya, oksigen di mana-mana terdapat oksigen ya, terkecuali di tempat yang apa ya, penuh dengan karbon dioksida atau gas yang bisa menyerap oksigen. Nah itu kalau di ruang-ruangan di mana mas, saya pikir banyak oksigen ya. Di ruang-ruang beracun itu kan oksigen berkurang atau CO2 dalam komposisi yang seimbang. Nah ini kita praktekkan benar atau tidak. Nah ini korek apinya saya bawa dua ya, satunya nggak ada sinyal. Ini kita gini-gini terus tidak mungkin terjadi ya. Kenapa? Tidak ada bahan bakarnya. Saya kasih bahan bakar. Saya atau juga. Nah, ini contohnya ya. Contohnya begini. Nah, jadi ada percikan. Ini ibaratnya gas, tapi ini gasnya terpisah kan ya, nggak mungkin terjadi lah. Benar nggak? Karena dalam satu komposisi yang seimbang, maka ketika ini sudah didekatkan ya baru terjadi kan gitu. Nah ini ya,
Itu proses terjadinya api itu begitu. Ketiga unsur itu terdapat dalam satu ruangan ini ataupun di dalam pabrik ini. Di mana-mana segi kondisi atau tempat banyak terdapat. Ini nyatanya tidak kebakar karena belum nyatu ya, seperti itu. Atau titik bakarnya yang kurang menciptakan place point-nya. Jadi panasnya itu untuk membakar gas di sini belum bisa, paham ya? Contoh ada penampungan solar atau thinner atau bahan pertalit, taruh di ember lah katakan. Kita ngerokok aja di sini nggak mungkin bisa terjadi kalau memang itu belum menguap atau beredar gasnya. Ketika pas belum kena angin dah baru, ya. Makanya kadang orang ceroboh, tidak langsung terjadi, terus ceroboh meletakkan jerigen bensin dekat dieselnya, itu kan nggak langsung terjadi. Tapi ketika suhunya semakin panas, jerigennya nggak kuat menahan panasnya, meleleh, tumpah. Ya, jadi tujuan saya dasarnya tahu supaya jenengan tidak menciptakan api yang tidak kita inginkan. Itu cara mencegah terjadinya kebakaran. Ini jelas ya, api dan kebakaran. Ini bermanfaat, ini tidak. Bahan bakar banyak sekali, ada padat, cair, dan gas, oksigen. Dan di dalam udara ada bermacam unsur oksigen. Pembakaran dapat terjadi jika kadar oksigen dalam udara minimal 16%. Maksudnya ruangan ini satu gini udaranya itu sudah 16% ya. Nek 50%-nya kan segini. Nah, 25%-nya segini sakota ini ya. 16%-nya mesti ditok ngene wis bisa terjadi kebakaran. Paham ya? Jadi ada salah-salah ventilasi udara masuk gitu aja bisa menciptakan oksigen. Sumber panasnya jelas ya, ada api terbuka, gesekan, benturan, bunga api listrik, busur, api las. Tadi sedikit yang saya gambarkan. Api las. Tadi sedikit yang saya gambarkan. Nah, ini faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran ternyata faktor manusia. Maka kita perlu dilakukan pelatihan supaya tidak menciptakan kebakaran, paham? Nah, kok bisa? Iya, jangan kan melakukan kelalaian, nggak mungkin manusia nggak lalai. Kalau kita kurang fokus, contohnya nanti banyak sekali kecerobohan itu biasa kita lakukan ya, baik di rumah, di tempat umum maupun di tempat kerja. Sejak awal tidak ada upaya usaha untuk menanggulanginya, tidak pernah pelatihan, terus kurang membentuk tim tadi, sudah latihan tapi nggak ada timnya. Jadi ketika terjadi kebakaran tidak terarah. Sakar PDW ini juga merupakan penyebab kebakaran. Faktor alam, gunung meletus, petir, musim kemarau panjang, angin ribut, yaitu faktor alam. Contohnya apa toh yang ceroboh itu? Kalau di sini dicontohkan adalah api terbuka. Nah, api terbuka itu membakar sampah, terus di rumput itu dibakar, tapi nggak ada yang ngawasin. Itu kan membuat api terbuka tapi tidak pengawasan. Bahaya nggak? Ketika anginnya besar, tahu-tahu daun keringnya atau bara apinya terbang, pas kena bahan yang mudah terbakar. Itu banyak sekali pabrik yang terjadi kebakaran karena membakar sampah. Sepele tapi berbahaya. Atau kita sudah hati-hati, tetangga kita juga sama. Sebelah kita mungkin lahan pertanian, terus mereka berkebun, nandur pohon gitu ya, banyak rumput, daripada bersih kesuan dibakar. Nanti malinnya Rene. Nah itu terjadi di perusahaan Semarang. Samping kebun singkong, bakar godong gedang. Melayu oleh pabrik kebakaran. Pabrik apa Pak? Itu pabrik bahannya. Jadi dia masuk ke dalam kardus, gudang karton. Kan barangnya sedikit, tapi terus bakar alon-alon terus jadi. Iya. Itu contoh yang di Semarang sekali kali.
cara penggunaan napar, cara petunjuk penggunaan napar, ada yang tas, ada yang cara, ada yang cari, banyak. Cuma yang di SRI kan ini, yang SRI. Jadi banyak perusahaan yang menggunakan. Ya, TATS. Ini supaya kita nggak lupa dan kita tidak jadi korban atau atas kesalahan penggunaan napar. Karena salah menggunakan napar jadi korban. Ya. TAS itu boleh nggak? Nggak boleh loh. Ini paten loh. TATS harus urut. Karena kita saking nafsu nih, bukan nafsu ya. Tarik kunci pengaman. Nih. Tarik kunci pengaman langsung ditekan. Bener nggak? Tarik kunci pengaman, tekan gagangi. Ini ora lupa diarahkan. Tahu-tahu nih banyak langsung kesang genah ya. Ini satpam di daerah sini aja formula tuh. Formula atau formulatif kan. Itu dulu juga sama karena belum terlatih menggunakan napar, nggak tahu caranya langsung tahu-tahu ya sudah begitu. Karena tidak urut berbahaya ya. Jadi sekali lagi TATS, T-nya adalah tarik kunci pengaman dengan cara pegang bagian leher, bukan bagian tuas ataupun handle. Pegang sininya juga salah, pas ditarik tekan kan ini susah. Pegang handle-nya betul aja nih. Ini karena kita kadang panik akhirnya pegangnya malah dua-duanya. Maka supaya tidak salah kita pegang bagian leher. Ini nggak bisa pegang, langsung tarik ya. Tarik yang kuat. Nah itu ya, mencela. Nah itu, ini untuk memutus timah segel, ini tembaganya kita buat ringan. Nah kadang banyak sekali perusahaan yang menggunakan safety pin ini tidak standar. Yang standar itu ada lubangnya begini, ya, supaya ketika ditarik putus. Tapi mereka bikin dari kawat jemuran. Iya, banyak sekali perusahaan yang gitu. Terus caranya masang segelnya tuh di tali-tali agak rumah. Ya, kita bisa nanti dicek ya di lapangan produk kita seperti apa. Karena di dalam penawaran kita memang gratis pin. Kita menyediakan ribuan pin ya, supaya standar pengoperasional. Gratis, karena ini harganya 4.000. Nah, tapi kita gratis ya, supaya tidak memperberat susah. Tarik kunci pengaman, terus arahkan selang ke sumber api. Ini selangnya. Pegang bagian ujung. Apalagi ini fleksibel banget selang ini. Loh. Jangan pegang lagi ini bahaya nggak? Nah ini bahannya kayak gini ya. Tapi kenapa memang dibikin kayak gini? Ya memang ini sudah standar. Kalau dibikin kaku, nanti kan susah belok-belokkan diarahkan ke sumber apinya. Ya, maka kita pegangnya bagian ujung, jangan di tangannya sini. Ya. Bahaya. Terus ketiga yaitu tekan. Ya, tekan. Kalau kita tekan ini. Tekan ke bawah supaya ini kan ada spindolnya ini. Nah, ini. Kalau ditekan itu kan turun spindolnya. Otomatis kan bagian sini buka. Ini sistem kerjanya kayak gini. Nah, ini kan ada spidolnya tuh. Ya. Kalau ini turun, berarti kan sini buka keluar. Nah, kalau tekannya sedikit, berarti kan bukanya nggak full, betul nggak? Potongnya juga sedikit. Maka kita harus tekan diremas. Caranya diremas supaya tuasnya ini mepet dengan handle-nya dan spindolnya turun total. Diremes. Nah, ini ya.
Banyak loh yang megang cuma aku juga. Oke, jalan. Mari. Mundur. Tidak boleh nak. Caranya pastikan. Caranya pastikan di pesan terlebih dahulu. Terus. Yuk, buka. Buka siap. Oke. Oke, stop. Perhatikan arah angin ya, jangan dilempar ya. Perhatikan arah angin. Taruh, jangan dilempar ya. Begitu seterusnya ya. Tidak seperti itu, ha. Sebentar, tunggu dulu. Mas baranya masih ada lah. Jangan. Karena masih ada api. Terus. Caranya seperti ini ya. Seperti ini caranya, ya. Nah, begitu seterusnya. Jangan nyamping searah. Misalnya yang pertama begini, begitu seterusnya di belakang seperti ini. Coba diisolasi. Ayo. Coba diisolasi. Diisolasi seperti ini, Mas. Seperti ini. Biar tidak ada oksigen masuk. Lalu kita apa? Kita ambil. Cara pengambilnya bagaimana? Tidak boleh sebentar. Tidak boleh diangkat. Tarik, coba yuk. Nah, oke. Man. Lalu basahin lagi. Tidak boleh kaku. Namanya seperti apa? Tentu di tengah-tengah. Kita jalan. Caranya berapa? Kita 2 atau 3. Kalau ambil dari sana, kita tidak boleh tangan kanan. Karena apa? Kalau tangan ada benda untuk menuju titik api kebakaran, jadi kita bisa meninggikan daya menghalangi. Kita bisa meninggikannya. Karena apa? Kalau benda tidak bisa mendarat kita. Harus tangan kiri seperti ini. Manggung. Siap. Mari. Oke. Bagus. Baik. Siap. Mari. Ambil. Siap. Lari. Makan.